Alhamdulillah, kembali bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang besar. Allah SWT pilih kita di antara banyak hamba-hambanya. Yang di dunia ini yang dipilih adalah kita oleh Allah SWT, yang dipanggil, yang diberi kemudahan Allah SWT untuk bisa tergugah hati kita, langkah kita untuk bisa ke tanah suci, untuk menjalankan ibadah umrah, untuk menjalankan ibadah perintah wajiban bagi kita. Orang yang mampu baik fisik maupun ekonomi, wajib baginya untuk berjalan, untuk melangkah ke tanah suci untuk melakukan ibadah umrah. Nah, kemudian di dalam perjalanan kita ini mesti kita paham tentang satu perkara yang akan yang sampaikan itu jamaah ya, yaitu tentang sholat jamak kosong. Itu penting ya. Karena ketika kita bersafar, ketika kita dalam satu perjalanan jauh ya, itu safar bahasanya yang masyhur, maka di sana ada kemudahan bagi kita, diperintahkan kita, bahkan ini adalah hadiah. Dalam hadis dikatakan bahwa menjamak qashar salat itu adalah hadiah dari Allah sebenarnya. Maka terimalah hadiah itu. Itu hadis Nabi SAW. Jadi hadiah dari Allah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa lebih afdal, ya, lebih afdal orang menjamak atau sholatnya dengan cara menjamak atau mengqashar ketika dalam perjalanan safar. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah, ya, hadiah bahkan dari Allah SWT untuk kita sebagai hambanya. Ada juga mengatakan ya lebih afdal biasa. Artinya terserah kepada kita mau menjamak atau mau biasa. Tapi kebanyakan ulama mengatakan lebih baik menjamak, jamak biasa ataupun jamak qashar. Itu yang perlu kita mudzakarahkan, yang perlu kita tahu tentang perkara itu. Jadi jamak qashar ini ya, syarat bolehnya itu banyak sekali ya, syarat-syaratnya. Tapi yang sedikit saja, artinya yang penting saja saya sampaikan, syaratnya diantaranya adalah syaratnya itu dia 85 km. 80 km. Bahkan ada yang mengatakan lebih. Tapi yang banyak ulama mengatakan 80 km. Jarak tempuhnya. Atau sehari semalam perjalanan kaki. 80 km. Nah, kalau kita berjalan atau kita mau pergi ke suatu tempat dan jaraknya itu lebih daripada 80 km itu, maka itu kita boleh untuk menjamak sholat. Ya. Itu dulu kita harus pahami ya, menjamak sholat. Kemudian jarak ini tidak mesti waktunya. Ada kan seperti Lombok Jakarta 2 jam. Sebentar sekali. Jadi waktu yang pres itu tidak menggugurkan syaratnya. Yang penting jaraknya itu sudah sampai 85 km itu, maka cepat sampainya atau kita menggunakan apa saja itu tidak menggugurkan syarat bolehnya kita jamak qashar itu, jamak atau mengqashar salat itu. Paham ini? Itu maksudnya. Jadi pertama tadi itu jaraknya, pahami jaraknya dulu. Kalau misalnya kurang dari 85 km atau 80 km, misalnya cuma 20 km, nggak boleh kita menjamak sholat. Ya, nggak boleh kita menjamak sholat. Kecuali ada di luar jarak itu ada yang boleh menjamak sholat. Tapi ini kita bahas jamak dan qashar yang umum saja, yang bersyarat daripada jarak tadi. Kemudian syarat diantaranya adalah bepergian untuk yang bukan haram, boleh yang mubah, apalagi yang wajib, apalagi yang sunnah. Nah, ya, apalagi yang wajib seperti pergi untuk umroh, haji dan sebagainya. Yang mubah saja boleh. Mubah artinya orang yang bekerja atau pergi hal-hal yang mubah yang dibolehkan dalam agama. Yang tidak boleh itu adalah yang berjalan bersafar dalam hal yang haram. Misal, jangan lalu ngerampok, bersembawa, jamak sholat itu nggak sah. Itu. Jadi yang penting perjalanannya tidak perjalanan menuju kepada yang haram. Kalau haram tujuan kita misal mau pergi bunuh orang ke jarak yang 100 km, enggak sah jamaknya itu. Itu membunuh orang tanpa hak maksudnya. Atau pergi, pokoknya hal pergi untuk yang haram itu tidak masuk syarat daripada jamak qashar salat. Jadi jamak qashar salat itu syarat yang diantara syaratnya tadi itu adalah bepergian untuk hal-hal yang mubah, lebih-lebih yang wajib, yang dibolehkan dalam agama. Tidak boleh menjamak kalau perjalanan itu dalam hal yang haram. Paham ini? Nah, kemudian jamak qashar ini, ya, jamak qashar ini yang dijamak itu 4 waktu. 4 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang jamak. Subuh enggak, karena mau jamak pakai sama apa ya? Namanya jamak itu mengumpulkan 2 waktu jadi satu, itu namanya jamak. Ini jamak kita bahas dulu. Nanti qasharnya. Kalau qashar artinya memotong atau memeres yang 2, yang 4 jadi 2. Itu namanya qashar. Qashar itu memotong atau mempres. Nah, meringkas gitu. Meringkas yang 4 jadi 2. Nah, berarti kalau rakaatnya kurang dari 4 nggak boleh diqashar. Seperti maghrib, ya maghrib itu nggak boleh diqashar.
Nah, apalagi subuh sudah 2, mau dikosor, mau dipangkas atau mau dipres jadi apa lagi, masa 1 rakaat, gitu kan? Paham sini? Jadi jamak dulu, ya nanti jamak biasa dan jamak kosor. Gitu. Kalau jamak biasa ada 2, begitupun kosor. Ya. Jamak kosor ada 2, ada namanya jamak taqdim, ada namanya jamak takhir. Jamak taqdim menjamak di awal, jamak takhir menjamak atau melakukan ibadah di akhir, gitu, di terakhir. Misal zuhur dengan asar, ya, mau pakai jamak apa? Jamak takdim, artinya kita lihat kapan kita mau berangkat ini, atau keadaan kita sedang apa ini. Jamak takdim berarti asarnya dilakukan di zuhur, itu namanya jamak takdim. Nah, jadi asar itu dilakukan di zuhur, itu namanya jamak takdim. Oh gini aja, nanti kita nggak bisa sholat asar di jalan, kita maghrib sampai sana. Berarti asarnya kita lakukan di zuhur. Nah, kalau jamak takhir, waktu awal dilakukan di akhir. Misalnya maghrib isya. Nanti dah maghrib di waktu isya. Karena ini dalam perjalanan capek, nanti biar santai. Nah, maghribnya itu nanti dilakukan di isya. Itu namanya jamak takhir. Atau zuhurnya dilakukan di asar. Itu namanya jamak takhir. Paham di sini? Biar paham kalau kita muzakarah. Jadi jamak takdim, jamak takhir sudah paham ya. Jamak takdim, qadamnya awal. Artinya pertama. Kemudian takhir artinya akhir. Nah, kalau jamak biasa tidak mengkosor, tetap rakaatnya 4, 4, 3, 4. Zuhur yang 4 rakaat, asar yang 4 rakaat, maghrib yang 4 rakaat, 3 rakaat, isya yang 4 rakaat. Itu namanya jamak biasa, tidak mengkosor. Nah, cara pelaksanaannya, kalau jamak takdim yang asar dibawa ke zuhur atau yang isya dibawa ke maghrib, itu maka wajib yang memiliki waktu duluan. Nah, misalnya kita zuhur dan asar kita mau bawa ke zuhur, atau kita mau sholat zuhur di waktu sholat zuhur di waktu zuhur sholat asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Maka mana duluan zuhur. Zuhur kita sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat. Dengan cara apa? Jangan ada selang, tidak boleh ada ngomong-ngomong dulu. Begitu selesai assalamualaikum, maka iqamah, kecuali ada hajat seperti batal wudu, langsung kamar. Nah, jadi zuhur dulu baru asar. Nah, niatnya ya kita sholat zuhur 4 rakaat dengan dijamak dengan asar. Setelah itu sholat asar 4 rakaat dijamak dengan jamak takdim dengan zuhur. Nah, pakai bahasa yang kita pahami saja. Niat itu dalam hati kita. Nah, itu jamak biasa namanya. Nah, kemudian jamak begitupun maghrib dengan isya. Nah, misal isya kita bawa ke maghrib, kita sholat isya di waktu maghrib, sama kayak tadi. Kalau jamak biasa, ya maghrib 3 rakaat, setelah itu isya 4 rakaat. Maka kemudian nanti tidak sholat lagi isya, tidak sholat lagi karena sudah sholat isya di waktu maghrib. Nah, kalau jamak takhir, zuhurnya dibawa atau dilakukannya di waktu asar, atau maghribnya dilakukan di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Ya. Nah, kemudian mana yang lebih didahulukan? Apakah didahulukan maghrib atau isya? Didahulukan zuhur atau asar? Nah, kalau jamak takhir, ya kalau jamak takhir itu boleh pilih mana-mana yang mau didahulukan. Itu bedanya dulu lihat. Kalau jamak takdim wajib didahulukan yang punya waktu. Apa punya waktu ya zuhur? Apa punya waktu ya maghrib? Itu jamak takdim. Kalau jamak takhir boleh, misal jamak takhir zuhur di waktu asar maksudnya. Kita mau sholat zuhur di waktu asar, maka boleh zuhur dulu boleh, asar dulu boleh. Kalau zuhur dulu itu namanya litartib kalau bahasa kitabnya. Sebagai tertib ya zuhur lebih dulu daripada asar, itu namanya tertib. Kalau kita lakukan asar dulu baru zuhur itu namanya lihormatil waqt, untuk menghormati waktu karena itu waktu asar. Begitupun maghrib dan isya. Artinya manapun boleh, ya boleh zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur boleh. Itu kalau jamak itu perlu kita pahami dulu. Nah, itu cara ini namanya jamak biasa. Tetap maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, kalau jamak kosor, ya kalau jamak kosor itu ya zuhur 2 rakaat, kita kosor, kita pangkas. Nah, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Salat zuhur dulu 2 rakaat. Jadi sengaja sholat zuhur dengan cara dijamak kosor, ya baik itu takdim atau takhir, nah, ya 2 rakaat karena Allah Taala. Nah, jadi makmum atau jadi imam, jadi 2 rakaat. Nanti maghrib 3 rakaat, isyanya yang jadi 2 rakaat. Paham di sini? Isyanya 2 rakaat dikosor. Nah, itu jamak kosor namanya, menjamak plus dikosor. Tadi kan jamak biasa, 4 rakaat zuhur yang 4 rakaat, asar yang 4 rakaat, tapi dijamak takdim dan jamak takhir. Begitupun maghrib dan isya. Nah, kalau jamak kosor dijamak, dikumpulkan, disatukan antara zuhur dan asar pada satu waktu dan diringkas, rakaatnya diringkas. Itu. Paham di sini? Nah, kemudian ada namanya bukan jamak tapi cuma kosor saja. Dia tidak menjamak. Misalnya sholat zuhur ya tetap di waktu zuhur, sholat asar tetap di waktu, tapi dia kosor. Dia kosor sholatnya, dia sholat zuhur 2 rakaat dengan cara mengkosor. Nanti asar misal dia kosor, begitupun isya. Jadi yang boleh dikosor itu ada 3 waktu, zuhur, asar, isya, ya. Yang boleh dijamak itu 4 waktu,
Zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur dengan maghrib, isya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh itu tidak boleh diganggu. Subuh tidak boleh diganggu dalam hal jamak dan qasar. Maghrib boleh dia diganggu dalam hal menjamak, tapi tidak boleh dalam hal qasar. Itu kuncinya. Paham di sini? Itu caranya ya. Itu cara sedikit-sedikit dulu, nanti kelanjutannya dan apa yang tidak dipahami boleh kita sambil nanti ngopi-ngopi santai itu bertanya-tanya. Oke? Jadi itu dulu untuk jamak qasar, ya, dari pahami dulu apa itu jamak, apa itu qasar, apa syarat-syaratnya tadi. Banyak sih syaratnya, cuman diantaranya itu jarak dulu yang penting. Jaraknya, kemudian niatnya atau untuk apa dia bersafar itu penting sekali ya. Ada juga nanti bagi syarat yang dalam keadaan sakit ada masuk juga, tapi itu pembahasan kita besar ya. Tapi ini yang masyhur dulu, yang ma'ruf, yang di kalangan kita lah, yang biasa kita lakukan seperti itu sehingga kita mudah melakukannya. Lebih dalam perjalanan ibadah umroh seperti ini ya, ibadah umroh untuk hal yang wajib bagi kita mampu, maka itu sangat penting sekali kita tahu, karena ini hadiah dari Allah namanya jamak dan qasar. Sehingga kita tidak paham kenapa. Nah, sedikit juga yang sampaikan ya, juga ketika kita sampai di suatu tempat, tapi nanti kita panjang lebarkan lagi, masih panjang, boleh menjamak atau mengqasar sholat di tempat itu selama 3 hari. Nah, misal kita dari Lombok ke Jakarta, selama 3 hari di Jakarta itu boleh kita menjamak. Setelah 3 hari nggak boleh. Nah, jadi dia harus sholat seperti biasa, nggak boleh menjamak atau mengqasar di tempat itu, kecuali dia bersafar lagi. Nah, misal di Jakarta dia tinggal, maka dia mau kemana lebih dari 85 km di Jakarta, baru dia boleh menjamak lagi. Nah, tapi kalau dia dekat-dekat cuma belanja misalnya, begitupun di Mekah, ya, begitupun dimanapun kita 3 hari ditinggal, itu boleh selama itu. Setelah itu nggak boleh, kecuali dia bersafar lagi, bergerak lagi, tinggalkan tempat itu, baru dia boleh melakukan jamak dan qasar. Jadi selama di sana, selama di hotel, misalnya boleh menjamak. Itu pun nanti, nah baru kalau kita di tempat itu boleh kita memilih, mau sholat biasa ataupun mau sholat menjamak qasar ketika kita sampai di tempat tujuan itu, ya, tempat tujuan safar. Dan tidak boleh menjamak kalau tempat kita itu mukim. Misalnya kita pulang, di tempat di rumah kita, nggak boleh kita menjamak di masjid sendiri, nggak boleh. Begitupun batas kita mukim nanti termasuk mukimnya 3 hari itu maksudnya. Kalau lebih dari 3 hari nggak boleh kita menjamak, karena kita sudah termasuk mukim. Itu dalam hal fikih namanya, itu penjelasan boleh jamak qasarnya. Ya, nanti selanjutnya kita bahas lagi, kita muzakarakan lagi sampai detail insyaallah sedikit demi sedikit.